Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Afrizal Yogadana Gumilar dengan NIM 050402200093 dari mata kuliah mediasi. Mediasi, yes, lebih tepatnya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang artikel ilmiah yang telah saya susun. Nah, artikel ilmiah yang saya dapat ini bertema mediasi dengan judul Mediasi dalam Dunia Bisnis. Semoga dapat diambil ilmunya ya. Baik, untuk pembahasan yang akan saya jelaskan di sini terdapat 4 subbab. Yang pertama ialah pendahuluan, lalu ada metode penelitian, lalu pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan ini akan membahas tentang bagaimana sengketa bisnis itu terjadi di Indonesia. Apa saja yang dapat menyebabkan sengketa bisnis di Indonesia. Yang kedua ialah metode penelitian, di mana ini akan menjelaskan pendekatan apa yang saya gunakan dalam penelitian artikel ilmiah saya. Lalu yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan ini mencakup mengenai sengketa bisnis di Indonesia, mekanisme dan efisiensi mediasi dalam penyelesaian sengketa. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, memuat keseluruhan dari materi pembahasan yang saya bahas. Baik, kita akan masuk kepada subbab pertama, yaitu pendahuluan. Nah, dewasa ini perkembangan pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Yang ini berdampak pada kehidupan masyarakat. Dampak dalam kehidupan masyarakat ini juga termasuk dalam sektor bisnis. Nah, karena perkembangan ini, bisnis menjadi semakin maju dan membuat para pihaknya membuat kerjasama di antara pihak-pihak tertentu yang sekiranya dapat menghasilkan keuntungan jika bekerja sama. Dari kerjasama yang dihasilkan inilah kunci utama dari adanya sengketa, di mana jika terdapat sebuah ingkar janji, maka akan menyebabkan permasalahan yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, sengketa yang terjadi dalam bisnis ini terjadi karena adanya ketidakpercayaan antar pihak karena telah mengingkar janji apa yang sudah dia janjikan. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Lalu selanjutnya ada perbedaan komunikasi, di mana dari komunikasi ini akan bisa saja menyebabkan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah, sengketa yang terjadi dalam bisnis ini ternyata dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu cara litigasi dan cara non-litigasi. Nah, cara litigasi ini ialah penyelesaian sengketa yang mana dia melibatkan pihak pengadilan, sedangkan yang non-litigasi ini ialah tidak melibatkan pihak pengadilan, di mana ia akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan akan menghasilkan kesepakatan baru. Nah, terkait jalur litigasi atau cara litigasi yang melibatkan pengadilan, cara ini itu tidak seefisien cara non-litigasi, karena yang pertama, cara litigasi ini dia menghabiskan banyak waktu, di mana dia harus menghadiri sidang secara berkala. Lalu yang selanjutnya ialah biaya yang mahal, karena melibatkan pengadilan maka ia harus mengeluarkan biaya panjar, di mana dia harus membuat surat-surat, lalu memanggil saksi dan lain sebagainya. Di samping itu juga akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, cara litigasi ini dia sedikit memiliki sisi negatif. Bukan negatif sih, cuma
memiliki kekurangan. Yang selanjutnya ialah penjelasan mengenai jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ini tidak melibatkan pengadilan, sehingga di mana para pihak ini akan melakukan musyawarah dan akan menciptakan kesepakatan baru yang saling menguntungkan. Nah, salah satu cara atau proses dalam jalur non-litigasi ini ialah proses mediasi. Mediasi sendiri merupakan sebuah upaya di mana ia mempertemukan dua pihak yang berperkara ditemani oleh pihak ketiga sebagai penengah untuk akhirnya mengarahkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa memihak siapapun. Jadi pihak ketiga ini bersifat netral. Nah, proses mediasi ini merupakan salah satu kearifan lokal di mana dia akan melakukan musyawarah. Sebagaimana kita tahu, musyawarah ini menjadi sebuah seperti kebiasaan masyarakat Indonesia yang dimana jika terdapat masalah maka sebaiknya diselesaikan secara baik-baik tanpa melibatkan pihak hukum atau dilanjutkan kepada meja hijau. Nah, pada dasarnya mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa secara negosiasi, di mana para pihak mengajukan keinginannya masing-masing dan pihak lain harus memberikan kesepakatan atau kesetujuannya. Dalam proses negosiasi ini mereka ditemani oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Mediator memiliki sifat yang netral dan tidak memihak siapapun. Mediator juga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah masalah, sehingga mediasi ini yang memutuskan masalahnya sendiri ialah pihak-pihak yang berperkara tersebut, di mana pihak satu akan mengajukan tuntutannya atau keinginannya kepada pihak kedua dan pihak kedua juga mengemukakan keinginannya kepada pihak ke satu, sehingga dari sini mediator akan mengarahkan bagaimana solusi yang terbaik sehingga kedua belah pihak ini akan menyetujuinya dan negosiasi tersebut atau mediasi tersebut tercapai. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana yuridis normatif ini dia mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara berkala. Dari hasil mengkaji bahan hukum ini, pembahasannya diterangkan secara jelas dan sistematis bagaimana karya ilmiah yang sudah sebagaimana mestinya. Nah, untuk hukum normatif sendiri, hukum yang sudah ditetapkan sebagaimana norma dan kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi dasar patokan masyarakat itu dalam menjalankan kehidupan. Nah, norma hukum sendiri dalam masyarakat itu terdapat dua, yaitu hukum positif yang dibentuk oleh lembaga perundang-undangan dan juga hukum positif tertulis yang dibentuk oleh lembaga peradilan. Nah, masuk kepada pembahasan, saya akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama ialah sengketa bisnis di negara Indonesia, yang kedua mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, lalu yang ketiga efisiensi jalur mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Baik, yang pertama ialah sengketa bisnis di negara Indonesia. Sengketa merupakan sebuah permasalahan atau konflik yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti ditemukan adanya kerjasama. Nah, dalam ikatan kerjasama ini pasti di antara satu atau dua kerjasama akan terdapat sebuah ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, ingkar janji ini yang
yang akan menyebabkan timbulnya konflik atau sengketa. Sengketa di negara Indonesia sendiri banyak macamnya ya. Seperti contohnya ialah perebutan tanah, perebutan hak, dan sebagainya. Terlebih dalam dunia bisnis, sengketa sangat mungkin terjadi, bahkan banyak pebisnis atau perusahaan yang mengalaminya. Dalam dunia bisnis, sebuah sengketa sebisa mungkin tidak dapat diketahui oleh khalayak umum karena sebuah sengketa pada sebuah perusahaan ini akan menyebabkan perusahaan ini memiliki nama yang jelek di masyarakat karena ia pernah terlibat dalam suatu konflik. Nah, artian konflik ini di mata masyarakat berarti perusahaan ini tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga dia terlibat dalam sengketa dan akhirnya harus berurusan dengan hukum atau dengan non-hukum. Tapi tetap saja itu adalah sebuah sengketa yang dapat menjelekkan perusahaan itu. Sengketa yang terjadi ini kan merupakan kesepakatan yang tidak tercapai di antara kedua belah pihak ini ya. Nah, secara umum seseorang yang berkonflik tidak akan mengemukakan sebuah pendapat yang pendapat ini akan berpengaruh terhadap posisinya saat ini, dimana jika dia mengemukakan sebuah pendapat yang buruk, maka mungkin kedepannya dia tidak dapat naik jabatan atau tidak akan dipromosikan dan sebagainya. Dalam itu tadi kan secara umum. Jika secara kekuatan kedua belah pihak ini sama-sama memiliki argumen yang mana argumen ini menurut mereka baik. Nah, sehingga argumen ini mereka pegang teguh agar dapat tercapai keinginan mereka masing-masing. Inilah fungsi mediasi di mana mereka akan menemukan solusi jalan tengahnya untuk keinginan mereka masing-masing. Nah, argumen dalam sebuah sengketa ini dapat muncul bahkan sebelum kerjasama itu terjadi. Contoh, ketika seseorang bekerja sama toko A dengan toko B melakukan hubungan kerja, lalu mereka melakukan meeting atau rapat untuk membahas tentang harga, tentang penjualan, pasar penjualan atau target. Nah, dari sini mereka sudah memulai argumen, sudah memiliki argumen yang berbeda, mungkin saja berbeda atau mungkin saja sama. Nah, tapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konflik-konflik dalam sengketa. Yang pertama ialah konflik data, yang kedua konflik kepentingan, yang ketiga konflik hubungan, yang keempat konflik struktur, dan yang terakhir konflik nilai. Masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di jalur mediasi, dengan jalur mediasi. Nah, sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi memiliki aturan atau sistem yang berdasarkan kepada hukum dan asas-asas yang sudah dijelaskan dalam negara hukum itu sendiri. Seperti di Indonesia memiliki aturan yaitu undang-undang dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini pengadilan memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri seperti pemeriksaan, lalu ada banding, kasasi, juga ada peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh pihak terkait jika merasa tidak adil. Penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki alternatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu adalah alternatif non-litigasi. Non-litigasi ini yang dimaksudkan ialah mediasi. Nah, kenapa? Karena mediasi ini memiliki keuntungan. Salah satunya ialah kesepakatan yang bersifat win-win solution.
di mana kesepakatan yang terjadi atau perjanjian yang tercipta setelah mediasi ini merupakan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, sehingga sudah pasti dipastikan pihak-pihak terkait ini dapat memenuhi kesepakatan yang baru ini. Merujuk pada pengertian mediasi oleh para ahli, yaitu secara terminologi. Mediasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, atau mungkin dibaca medier. Nah, arti medier ini memiliki makna, yaitu di tengah. Nah, makna di tengah ini merujuk kepada pihak ketiga, yaitu mediator, sebagai penengah antara pihak kedua dan antara pihak pertama dan kedua yang bersengketa. Nah, mediator ini yang berada di tengah memiliki kewenangan untuk mengarahkan mediasi agar tercapainya solusi atau perjanjian yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dari sini fungsi mediator mulai diketahui ya, mulai terperinci. Nah, seorang mediator juga tidak harus berpendirian sendiri, tidak memihak ataupun mendukung salah satu pihak, karena hal ini merupakan sifat mediator sebagai penengah, yang artinya tidak memihak siapapun atau tidak bekerja sama dengan siapapun untuk mencapai keadilan. Dari sini nanti akan muncul sebuah kepercayaan dari para masyarakat atau lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait yang bersengketa bahwa mediasi ini merupakan jalur yang baik. Ya, baik, selanjutnya masuk kepada subbab atau materi ketiga, yaitu efisiensi jalur mediasi dalam sengketa bisnis. Nah, dalam penyelesaian sengketa secara mediasi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jalannya mediasi. Entah mediasi ini akan berjalan dengan baik atau mediasi ini akan tidak menemukan tujuannya. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan atau mungkin harus diberi perhatian lebih, yang pertama ya, ini ada 3 faktor ya. Yang pertama ini ialah kemampuan seorang mediator. Yang kedua ialah itikat baik dari para pihak, dan yang ketiga faktor sosial dan psikologis para pihak. Nah, kemampuan mediator ini berpengaruh kepada jalannya mediasi. Kenapa? Karena seorang mediator, jika dia tidak memiliki bakat atau dia tidak berlisensi atau dia tidak memiliki pengalaman atau memiliki dasar sebuah mediasi, maka dia tidak akan dapat memimpin jalannya mediasi itu. Karena walaupun mediasi ini sebuah musyawarah, mediasi memerlukan sebuah teknik di mana mediator ini harus mengarahkan, lalu memberikan solusi tanpa memihak satu pihak, harus selalu berada di tengah, dan sebagainya. Lalu yang kedua ialah itikat baik para pihak. Nah, jika para pihak ini tidak memiliki itikat baik, maka mediasi pun tidak bisa berjalan. Contoh seperti mediasi sudah dijadwalkan pada tanggal sekian, namun salah satu pihak tidak hadir. Nah, ini merupakan itikat buruk, di mana dia tidak mau menyelesaikan sengketa secara baik-baik atau secara musyawarah. Lalu yang ketiga ialah faktor sosial dan psikologis para pihak. Nah, jika para pihak ini memiliki psikologis atau faktor sosial yang kurang mumpuni, maka dapat dipastikan mediasi itu tidak berjalan dengan baik. Karena sebuah musyawarah harus diiringi dengan akal yang sehat ya. Psikologis itu termasuk kesehatan akal, oke? Nah, sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa efisiensi sebuah mediasi itu tergantung kepada para pihak yang terlibat dalam mediasi. Jika pihak yang terlibat itu memenuhi faktor-faktor tersebut, maka
bisa dipastikan mediasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Jika para pihak yang terlibat itu tidak memenuhi faktor yang telah disebutkan tadi, seperti kemampuan mediatornya kurang, itikat baiknya tidak ada, lalu kondisi psikologis pihaknya kurang, maka itu dapat mempengaruhi jalannya mediasi sehingga tidak dapat tercapai tujuan sebuah mediasi. Nah, yang terakhir kita masuk kepada materi, ada subbab kesimpulan. Nah, dari awal kita berbicara tentang mediasi, lalu mekanisme, lalu efisiensi, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi itu merupakan sebuah sarana atau upaya untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan cara musyawarah, di mana musyawarah ini mendatangkan para pihak yang terlibat didampingi oleh seorang mediator untuk bernegosiasi antara pihak satu dan pihak kedua untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, jalannya mediasi ini akan berjalan dengan baik jika para pihak ini dia memenuhi faktor-faktor seperti kemampuan mediator, lalu itikat baik, dan juga psikologis para pihak. Nah, mediasi sendiri merupakan jalan penengah atau alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu tidak melibatkan pengadilan. Hal ini merupakan sebuah keunggulan di mana sebuah pihak, di mana beberapa pihak yang bersengketa itu dapat menyelesaikan sengketanya atau konfliknya mungkin dengan cara yang lebih singkat tanpa memerlukan jangka waktu yang panjang. Grazi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan materi saya atau artikel saya kali ini. Jika ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.